Hai semuanya, selamat datang di podcast Suara Dalam Diri. Tempat dimana kita sering ngobrol hal yang sering kita rasain, tapi jarang kita omongin. Aku Raisa dan hari ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin pernah mampir di pikiran kita semua, terutama saat lagi sendiri atau di momen yang tenang dan tiba-tiba kepikiran. Siapa aku? Kalau aku sendiri, aku gak tahu aku siapa. Topik ini cukup berat, tapi penting banget buat kita merenung bareng. Dan hari ini aku gak sendiri karena aku bareng teman hebat yang mungkin yakin juga punya cerita dan pandangan menarik soal ini, yaitu ada Sophie dan Alia. Hai semuanya, aku Sophie. Senang banget aku bisa ada di sini. Soalnya kita bakal ngebahas topik yang sering kita pikirin tapi jarang kita omongin. Halo semuanya, aku Alia. Aku juga di sini excited banget buat ngebahas topik-topik yang pastinya relate banget di kehidupan kita sekarang. Di masa-masa dimana kita tuh masih bingung, masih nyari atau bahkan gak tahu kita tuh harus mulai dari mana, bahkan gak tahu gimana mulainya. Oke, aku di sini akan memulai dari pertanyaan jujur dulu ya. Kalian pernah gak sih ngerasain asik sama diri sendiri, kayak tiba-tiba duduk dan mikir, sebenarnya aku ini siapa sih? Pernah banget, apalagi waktu pas awal-awal masuk SMK semuanya berubah. Teman-teman baru, lingkungan baru, cara belajarnya juga beda. Aku ngerasa kayak asing sama diri sendiri, kayak nggak tahu aku tuh maunya apa, aku tuh lagi pengen apa gitu, aku nggak tahu. Aku juga ngerasain hal yang sama. Kadang tuh kita selalu fokus nyesuaiin diri sendiri sampai lupa sebenarnya kita siapa sih. Benar banget, aku juga pernah ngerasain fase dimana hidup itu kayak autopilot, kayak kita tuh ngelakuin sesuatu karena itu yang diharapin orang lain, bukan karena kemauan kita sendiri. Dan itu juga bikin aku mikir kayak sebenarnya apa sih yang bikin aku bahagia, terus gimana caranya untuk bahagia. Ya, kadang untuk kita sibuk untuk menjadi versi terbaik buat orang lain, tapi pernah gak sih kita nanya versi terbaik itu kita kayak gimana? Rasanya capek ya, kayak kita tuh ngejar yang gak jelas arahnya cuman biar gak dibilang gagal. Menurut kalian, kenapa ya kita bisa sampai di fase itu, fase yang kenal diri sendiri? Menurut aku sih banyak faktornya. Salah satu faktor utamanya dari media sosial, karena di media sosial itu kita ngelihat pencapaian orang, kita ngelihat kehidupan orang-orang. Jadi di situ kita mulai ngebandingin diri kita sama diri orang lain, kayak hidup orang lain tuh enak, sedangkan diri kita tuh kayak gimana gitu. Terus kita juga mulai ngerasa nggak cukup sama diri sendiri. Nah itu salah satu faktor utamanya sih. Setuju banget, kadang lingkungan sekitar juga ngebuat kita ngerasa harus jadi seseorang, kayak anak pertama harus kuat, cewek harus sabar, murid harus nurut. Nah, semua label itu bikin kita kayak pakai topeng, jadi kita lupa rasanya jadi diri sendiri itu kayak gimana. Kadang aku mikir juga, kita dari kecil diajarin untuk nurutin aturan, tapi jarang banget diajarin buat keras sama emosi dan pikiran kita sendiri. Jadi pas gede kita bingung sendiri kan. Dan parahnya saat kita mulai nanya aku ini siapa sih, malah dibilang overthinking lah. Padahal itu pertanyaan penting buat kita tumbuh. Nah, dari pengalaman kalian, gimana sih cara kalian mengenal diri sendiri lagi? Kalau aku sendiri sih kayak mulai nulis kejadian-kejadian hari ini. Aku nulis emosi aku di buku atau di catatan handphone. Kayak aku tuh sedih kenapa, aku ada kejadian apa hari ini. Jadi di situ tuh aku punya pola emosi tertentu. Jadi aku tuh tahu emosi aku tuh kayak gimana. Terus juga aku jadi lebih ngerti sama diri sendiri. Kalau aku tuh lebih sering ngajak ngobrol diri sendiri, kayak misalnya kalau lagi sendiri di kamar, aku tuh suka nanya, kamu tadi beneran seneng gak? Terus kamu kenapa sebel tadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil kayak gitu tuh bikin ngerasa aku lebih
peka terhadap isi dan perasaan hati aku. Wah, keren banget. Aku juga pernah coba tulis surat untuk diri sendiri gitu. Isinya kayak ngomongin hal yang tadi yang benar aku rasain. Pas baca ulang nangis sih, tapi lega banget. Karena kadang kita tuh nggak butuh solusi, tapi kita cuman ruang buat aman gak sih? Iya. Kalau boleh saranin ke teman-teman yang lagi dengerin, apa sih hal kecil yang bisa mereka mulai lakuin hari ini buat lebih mengenal diri sendiri? Kalau menurut aku, coba mulai nulis satu hal kecil yang bikin kita senyum pada hari itu. Misalnya kita tuh ketemu kucing, terus kita senyum atau senang, kita bisa tulis di kertas atau dimanapun, dan itu tuh bisa bikin kita lebih peka terhadap apa sih yang benar-benar kita sukain gitu. Atau kita bisa nanya ke diri sendiri tiap malam kayak hari ini capek karena apa, atau apa sih hal yang ngebuat kita bisa bertahan sejauh ini. Itu tuh sebenarnya pertanyaan sederhana banget tapi maknanya dalam. Dan penting juga buat sadar, gak semua orang bakal ngerti proses kita, tapi yang paling penting adalah kita mengerti diri sendiri dulu. Sebelum kita tutup, aku pengen dengar satu pesan dari kalian untuk teman-teman yang mungkin lagi ngerasa bingung sama diri sendiri. Buat kalian yang lagi ngerasa hilang, kalian gak sendiri. Itu bukan suatu kegagalan, justru itu merupakan awal dari perjalanan kita. Gak apa-apa kalau misalnya belum nemuin jawabannya sekarang, kita pelan-pelan aja ya. Dan kalian jangan takut untuk berubah, karena diri kalian hari ini mungkin aja beda sama diri kalian besok. Karena hidup itu adalah sebuah proses. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk nemuin jawaban akhir. Cukup temani diri kalian sekarang sampai kalian bertemu dengan versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sebelum benar-benar selesai, aku mau ngajak kalian bertiga buat bikin refleksi bareng-bareng yuk. Bayangin kita lagi nulis surat buat diri sendiri tapi lagi versi leher dan bingung. Coba deh, kalimat pertama surat itu bakal kayak gimana? Kalau aku sih kayak, hai kamu, makasih ya udah bertahan sejauh ini. Meskipun kadang ngerasa nggak tahu arahnya bakal kemana, tapi makasih ya udah bertahan sampai saat ini. Kalau aku, kalimat pertamanya mungkin agak panjang. Aku tahu kamu capek dan itu gak salah. Kamu gak harus jadi sempurna buat layak dicintai, bahkan oleh diri kamu sendiri. Kadang cukup dengan tetap bertahan dan bernafas hingga saat ini, itu sudah luar biasa. Kamu pantas dapat cinta, perhatian, dan istirahat. Jadi pelan-pelan aja. Gak apa-apa buat istirahat sebentar. Dan jangan lupa peluk diri kamu sendiri karena sudah bisa bertahan hingga sekarang. Kalau dari aku, terima kasih sudah terus berdiri meskipun kadang semua terasa berat. Kamu berhak istirahat, kamu berhak merasa. Makasih buat Alia dan Sophie buat ceritanya hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi ruang aman, pelukan hangat, dan teringat buat siapapun yang lagi mencari jati dirinya sendiri. Buat kamu yang lagi dengerin, ingat ya, kamu gak sendiri. Proses kenal diri memang gak instan, tapi itu bukan perjalanan yang harus kamu lalui sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Suara dalam diri, jaga hati kalian, dan jangan lupa dengerin suara kecil di dalam hati kalian. Bye-bye. Siapa aku? Pertanyaan itu kadang berbisik di kepalaku, kadang berteriak di dadaku. Aku menatap cermin bukan mencari wajah, tapi mencari jiwa. Sayangnya cermin itu jujur, dan aku bingung. Aku gak tahu siapa yang menatap balik. Aku pernah jadi sosok semua orang suka. Pernah jadi bayangan yang bahkan aku sendiri takut didekati. Kadang aku merasa hidup di dalam cerita orang lain,
menyesuaikan, pura-pura nyaman padahal hati tidak bertanya, itu aku atau cuma topeng yang aku pakai biar gak aku sendiri. Aku bukan suara yang paling keras, bukan langkah yang paling cepat, tapi aku adalah diam yang dalam, langkah yang ragu tapi tetap jalan. Dan mungkin aku bukan satu definisi, mungkin aku bukan satu kata, satu peran, satu citra. Aku adalah proses, aku adalah kemungkinan, aku adalah tanya yang belum sempat dijawab. Jikalau hari ini aku belum tahu siapa aku, itu bukan kegagalan, itu justru kekuatan. Karena aku cukup berani mengakui bahwa aku belum selesai, dan mungkin di tengah gelap justru itu di sanalah aku mulai menyala. Kadang aku berhenti, bukan karena aku malas, tapi karena aku bingung aku ini siapa. Orang lihat aku tersenyum, mereka kira aku tahu arah, padahal di dalam kepalaku jalannya bercabang-cabang, dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku jalan, tapi entah menuju apa. Aku tumbuh, tapi rasanya gak kenal siapa yang sedang tumbuh ini. Setiap hari berlalu dan aku hanya ikut arus, berharap suatu saat arus itu yang menuntunku ke aku yang sesungguhnya. Tapi mungkin jawabannya gak secepat itu. Mungkin mengenal diri bukan tentang menemukan satu definisi, tapi tentang menerima kalau aku adalah campuran dari semua versi. Yang pernah gagal, yang pernah hebat, yang pernah takut, dan yang masih terus mencari. Hari ini aku belum tahu pasti siapa aku, dan gak apa-apa, karena masih di sini, masih bertanya, masih merasa, dan masih bernapas. Selama aku terus berjalan, aku tahu aku sedang menuju pulang, menuju versi diriku yang jujur, yang gak sempurna tapi nyata. Siapa aku? Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi rasanya berat di dada. Bukan karena aku gak tahu, tapi karena aku terlalu sering menyesuaikan diri sampai lupa caranya jadi diri sendiri. Aku sering jadi baik-baik saja, meski tidak. Sering bilang aku bisa, padahal aku rapuh. Sering ikut arus sambil diam-diam tenggelam. Dan sekarang saat semuanya hening, yang tersisa cuma aku dan kejujuran yang selama ini aku sembunyikan dari diri sendiri. Siapa aku? Kalau bukan nilai di rapor, bukan jumlah like di postingan, bukan semua pencapaian yang terus-terus aku kejar supaya aku merasa cukup. Mungkin aku bukan apa-apa yang orang lihat. Mungkin aku adalah rasa yang belum sempat diungkap, air mata yang tertahan, mimpi yang belum berani diceritakan. Dan itu gak apa-apa, karena sekarang aku sadar, aku gak harus terburu-buru menemukan diriku. Aku hanya perlu terus berjalan meski pelan, meski takut. Karena aku bukan jawabannya. Aku adalah perjalanan itu sendiri. Dan perlahan aku sedang belajar mencintai setiap langkahnya. Karena itu gerak, karena ya abis gandeng betul deh. Kayak SMK. gimana lihat kemana? Pernah Dan ngerasa aku tuh karena lihat saya. Yalah, kayak sini alam banget ya. Iya, kita lagi di alam. Banyak. Semua baca. Oke. Siapa sih yang kuda? Pada kuda sih anjing. Kocak ini cemangnya dari atas lo kekir. Wih. Dan penting juga buat sabar. sadar. Juga buat sabar. Sampai Lagi 5. Aku lagi. Sumpah. Balik ke sini. Sebelum kita tutup, guys. Mungkin diri kamu tuh Ya, Cak, satu. Itu bukan kejajala. kejajalan.
benar-benar sebelum benar-benar selesai aku mau ngalimat pertama surat itu bakal kayak gimana. Kan itu gak masalah. Yuk, dan itu gak salah. Yuk. Bayinya Kamarana Aku ya. jadi gue mau Kamarana gimana? Kamu yang lagi ngerasa Hak merasa kayak aneh gitu ya. Janji dari malam ini pada saat di rumah malam dari dalam kalau hati
Dah anjay.